Hubungan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah sempat berdamai pada Juli lalu. Pasukan militer kedua negara kembali terlibat baku tembak hingga peledakan bom-bom. Negeri Gajah Putih mengincar sejumlah rumah judi yang menjadi persembunyian rahasia militer Kamboja. Sementara Kamboja membalas lewat serangan roket-roket ke berbagai desa di Thailand. Pecahnya konflik kedua negara ini juga mencoreng harga diri Amerika Serikat dan Donald Trump. Pasalnya, AS dan Trump sempat berlagak sebagai juru selamat untuk mendamaikan Thailand dan Kamboja. Bagaimanakah kronologi di balik meletusnya konflik Thailand dan Kamboja? Kembali membara setelah Thailand menjatuhkan bom. Perang Thailand dan Kamboja kembali membara dalam beberapa hari terakhir. Dalam seminggu terakhir, tentara Thailand dan Kamboja saling baku tembak di wilayah segitiga Zamrud, lokasi perbatasan antara Kamboja, Thailand, dan Laos. Lantas bagaimana percikan konflik antara dua tetangga ini semakin membesar? Padahal hubungan mereka sebenarnya mulai membaik karena kepentingan ekonomi dan politik dalam beberapa tahun belakangan. Apa yang menjadi sumber dari perang berdarah antara Thailand dan Kamboja? Konflik kedua negara sebenarnya telah memanas sejak bulan Juli 2025 lalu. Penyebabnya karena satu tentara Kamboja gugur di wilayah perbatasan. Hilangnya satu nyawa ini akhirnya memicu ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Setelah satu dekade tidak diliputi gesekan berdarah, Thailand dan Kamboja kembali berperang. Kedua negara lalu melakukan konflik bersenjata dengan dalih saling melindungi diri. Perang antara Thailand dan Kamboja sempat mereda setelah dimediasi oleh Malaysia yang dibantu China dan Amerika Serikat. Akibatnya, kedua negara bersepakat untuk melakukan perdamaian dan menghentikan permusuhan. Namun, perjanjian ini akhirnya dilanggar pada awal Desember ini. Perang kembali berkobar setelah Thailand menuduh Kamboja menyerang lebih dulu. Alhasil, tentara pasukan negeri Gajah Putih mengklaim akan menyerang balik demi membela diri. Kamboja membalas dengan menyebut Thailand telah menyebarkan berita bohong. Kementerian Pertahanan Kamboja lalu mengeluarkan berita kalau Thailand sering membuat berita palsu. Tentara Thailand Area 1 aktif menyebarkan berita palsu yang jauh dari fakta dengan mempublikasikan bahwa Kamboja memindahkan senjata berat di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja. Demikian rilis resmi Kementerian Pertahanan. Kini, aksi saling tuduh berubah menjadi saling serang yang semakin mencekam dari hari ke hari. Thailand bahkan berani menjatuhkan bom ke sejumlah wilayah di Kamboja. Pesawat tempur dan drone negeri Gajah Putih menyerbu warga-warga Kamboja yang ketakutan. Pada 13 Desember 2025, militer Thailand menggunakan 2 jet tempur F-16 untuk menjatuhkan 7 bom pada sejumlah target. Pesawat-pesawat mereka belum berhenti membom, kata Kementerian Pertahanan Kamboja. Thailand yang punya militer dan persenjataan lebih lengkap mulai menyerbu kota-kota penting di Kamboja. Salah satunya kota Bong Trakon di dekat Poi Phet. Thailand kemudian mengincar sejumlah bangunan penting, salah satunya mengincar beberapa kasino terbesar di Kamboja. Deretan bangunan yang menjadi sarang scammer online di Kamboja juga diratakan oleh Thailand. Kemudian Thailand juga bisa melumpuhkan bekas rumah judi terkenal di Kamboja, yakni Temorda. Bangunan ini habis rata dengan tanah setelah diserang bom-bom militer Thailand. Usut punya usut, ternyata Temorda adalah markas rahasia tentara Kamboja. Mereka menjadikan tempat ini sebagai pusat komando dan pengontrol drone. Militer negeri Gajah Putih juga dilaporkan mengincar sejumlah candi Kuni Angkorian di sepanjang perbatasan. Setelah 3 hari pertempuran, Candi Tawai Temple dikabarkan telah rusak akibat bentrokan kedua negara. Padahal sebelumnya UNESCO telah memperingatkan kedua belah pihak untuk tidak merusak candi-candi. Pasalnya sejumlah bangunan suci tersebut punya nilai historis dan termasuk ke dalam situs warisan budaya. Gagalnya Amerika Serikat menjadi juru selamat. Kembali memanasnya hubungan Kamboja dan Thailand menyisakan satu pertanyaan. Di mana peran Amerika Serikat sebagai negara yang sering bersikap sebagai juru selamat? Negeri Paman Sam memang hobi ikut campur dengan urusan bangsa-bangsa lain. Di perang Thailand dan Kamboja, AS sebenarnya sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Donald Trump bahkan sampai turun tangan untuk menelpon pemimpin dua negara. Presiden berambut pirang ini tentu nggak mau meruntuhkan reputasi besarnya. Trump pasti bakal besar kepala jika berhasil mendamaikan konflik Thailand dan Kamboja. Politikus Partai Republik ini optimis kalau Thailand dan Kamboja akan segera menyetujui gencatan senjata. Besok saya akan menelpon dan saya pikir mereka akan mengerti.
Siapa lagi yang bisa mengatakan saya akan menelpon dan menghentikan perang antara dua negara yang sangat kuat? Tutur Trump. Rupanya prediksi Trump meleset jauh dari kenyataan yang dibayangkannya. Perintah AS untuk menghentikan perang enggak digubris sama sekali oleh Thailand dan Kamboja. Gara-gara kegagalan Trump mendamaikan kedua tetangga ini, reputasi AS dipertaruhkan. Negara adidaya yang dikenal punya pengaruh besar di dunia ini kini harus menanggung malu. Wajah sombong Trump semakin dipermalukan setelah muncul berita klarifikasi dari kerajaan Thailand. Baru saja dilaporkan jika pihak militer negeri Gajah Putih membantah adanya gencatan senjata. Kolonel Richard Suksuwon selaku wakil juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand dan Marsekal Muda Udara Charkit Tamvichai mengonfirmasi hal tersebut di depan awak media. Mereka menolak opsi gencatan senjata karena pihak Kamboja tidak menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Sepatu running Hoka Speed God 6 ini lagi turun harga 40%. Cek linknya sekarang juga. Menantikan peran Indonesia sebagai juru damai. Kegagalan Amerika Serikat mendamaikan Thailand dan Kamboja membuka peluang baru untuk Indonesia. Pemerintah Prabowo Subianto bisa menjadi penengah yang masih ditunggu kedua belah pihak. Memang pemerintah kita saat ini sedang sibuk mengurus bencana banjir Sumatera. Kabar terbaru, pemerintah masih terus menyalurkan sejumlah bantuan ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir. MPR RI telah memastikan kalau negara bakal terus hadir dalam menangani bencana banjir Sumatera. Meski begitu, pemerintah bisa mengambil peluang untuk mendapat apresiasi dari publik internasional dengan menjadi juru damai di konflik Thailand dan Kamboja. Pemerintah RI tentu nggak ingin kalah dari Malaysia yang menjadi penengah di konflik Juli lalu. Dalam sejarah, Indonesia sudah pernah terlibat sebagai mediator konflik di Asia Tenggara. Indonesia tercatat mendamaikan perang Vietnam-Kamboja yang bertanggung pada 1970 hingga 1980. Pemerintah RI menjadi penengah konflik dengan mengadakan Jakarta Informasi Meeting atau JIM kala itu. Peluang Indonesia untuk mendamaikan Thailand dan Kamboja juga lebih besar karena sosok Prabowo. Presiden tanah air ini punya kedekatan yang spesial dengan kedua belah pihak tersebut. Militer Kamboja pernah dilatih langsung oleh Prabowo saat masih menjadi komandan Kopassus. Sementara dengan Thailand, Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang berkunjung ke negeri Gajah Putih dalam 20 tahun terakhir pada Mei 2025 lalu. Jika Indonesia akhirnya memfasilitasi perdamaian antara Thailand dan Kamboja, maka ini bakal menjadi prestasi besar. Pemerintah kita mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Amerika Serikat. Celana pendek olahraga yang sudah ada resletingnya bisa kamu dapatkan cuma seharga 30 ribuan aja. Buruan cek linknya. Dengan kembalinya pecah perang Thailand dan Kamboja, akankah Indonesia bisa berperan menjadi juru selamat?